Timnas Arab Saudi menghadapi situasi sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jelang melawan Timnas Indonesia. Dalam 4 laga awal, mereka hanya meraih 1 kemenangan melawan Cina dan mengecewakan di kandang sendiri dengan hanya 2 poin dari 3 laga, kehilangan 7 poin penting. Sisa 1 laga putaran pertama melawan Australia pada 14 November akan berlangsung di kandang lawan, diikuti putaran kedua melawan Indonesia pada 19 November. Apa yang perlu dibenahi? Berikut ulasan media lokal, Al Watan. Serangan Timnas Arab Saudi masih kurang efektif, dengan identitas permainan yang belum solid. Dari 3 gol di 4 laga, semuanya dicetak pemain tengah dan bek, Musab Fahd Al-Juair melawan Indonesia dan 2 sundulan Hasan Kades Mahboob melawan Cina. Sementara itu lini depan belum berkontribusi. Strategi Mancini yang mengandalkan 1 striker pun dinilai kurang variatif. Perbaikan serangan dengan latihan intensif dan penambahan pemain di area lawan perlu dilakukan. Di pertahanan, tim kebobolan 4 gol, 3 di kandang, meski menggunakan formasi defensif. Kelemahan terlihat dalam menghadapi umpan silang dan bola mati, yang perlu ditangani dengan latihan lebih fokus. Perpaduan antar lini yang rendah juga menjadi masalah, memudahkan lawan mengontrol bola. Training camp berikutnya akan menekankan perpaduan tim, mempersempit ruang lawan, dan latihan efektif merebut bola. Faktor psikologis turut menjadi isu. Tim dinilai kurang siap mentalnya setelah periode berat Oktober lalu. Diharapkan training camp mencakup sesi psikologis untuk membangkitkan semangat dan kepercayaan diri pemain. Hervé Renard resmi gantikan Roberto Mancini sebagai pelatih Timnas Arab Saudi. Kabar itu diumumkan langsung Federasi Sepak Bola Arab Saudi di media sosialnya Saudi NT. Hervé Renard dikontrak menjadi pelatih Timnas Arab Saudi hingga akhir 2025. Ada opsi perpanjangan kontrak untuk pelatih asal Prancis itu. Federasi Sepak Bola Arab Saudi pun memastikan Renard akan langsung memimpin Timnas Arab Saudi mempersiapkan diri mentas di 2 laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, Arab Saudi akan melawan Cina dan Timnas Indonesia pada November 2024. Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi menyetujui pelatih asal Prancis, Hervé Renard, ditunjuk untuk memimpin tim nasional hingga akhir tahun 2025, dengan opsi untuk diperpanjang hingga Piala Asia pada 2027, ditulis keterangan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, dikutip dari akun X resminya Saudi NT, pada Minggu, 27 Oktober 2024. Mulai Minggu, 27 Oktober 2024, Hervé Renard akan mengemban tugas memimpin tim nasional, selanjutnya. November mendatang, Al-Akhdar bersiap melakoni 2 laga melawan Timnas Australia dan Timnas Indonesia di laga kelima dan ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, jelas Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Dengan begitu, ini akan menjadi periode kedua Hervé Renard menangani Timnas Arab Saudi. Sebelumnya, pelatih asal Prancis itu ditunjuk melatih Timnas Arab Saudi pada 2019 hingga 2023. Belakangan jagat sepak bola tanah air dikejutkan dengan kabar jika bek PSV Eindhoven, Ryan Flamingo, tertarik membela Timnas Indonesia. Rumor ini berkembang setelah media Belanda, Voetbal Premier, menyebut bahwa bek berusia 21 tahun itu masih bisa membela Timnas Indonesia. Bek PSV Ryan Flamingo masih bisa memilih karir internasional bersama Indonesia dan Suriname, ditulis unggahan Voetbal Premier di Instagram. Unggahan ini kemudian mendapat respons dari Flamingo yang kemudian memberi komentar bendera merah putih. Sontak hal ini membuat pendukung Timnas Indonesia yakin jika Flamingo mempertimbangkan dirinya untuk dinaturalisasi. Apalagi kesempatannya menembus Timnas Belanda terbilang tipis, menyusul banyaknya bek-bek top yang dianggap lebih berkualitas ketimbang dirinya. Terlepas dari pertimbangannya untuk membela Timnas Indonesia itu, menarik untuk mengupas latar belakangnya. Siapakah orang tuan Ryan Flamingo? Ryan Flamingo diketahui memiliki darah Indonesia, Belanda, dan Suriname. Namun, belum diketahui dari pihak mana ia mendapat darah Indonesia itu. Hanya saja, Yusa Nugraha pernah menyebutkan jika Ryan Flamingo memiliki darah Indonesia dari buyutnya alias lebih dari 3 generasi. Dari informasi yang aku dapatkan, Ryan Flamingo itu keturunan Jawa Suriname dan itu pun dari pihak buyut, kata Yusa Nugraha. Terlepas dari asal-usulnya dan siapa buyutnya, diketahui bahwa orang tuan Ryan Flamingo bukan sosok sembarangan.
Dilansir dari kanal YouTube Ons Oranye, ayah Ryan Flamingo bernama Roberto Flamingo yang merupakan petarung MMA. Selain berstatus petarung MMA, Roberto Flamingo juga berstatus pelatih MMA dan sudah menukangi beberapa nama beken. Salah satunya petarung Belanda adalah Alistair Chase Overeem. Dilansir dari laman Sherdog, Roberto Flamingo saat ini berusia 57 tahun. Sekitar 20 tahun silam, ia sempat beberapa kali bertarung di kompetisi resmi. Dalam tayangan YouTube Ons Oranye, Ryan Flamingo kerap berlatih bersama ayahnya di sasana tinju. Ex-BFC Utrecht itu bahkan mengaku mendapat kekuatan dari latihan yang diberikan sang ayah. Sementara itu, belum diketahui siapa ibu dari Ryan Flamingo, seiring minimnya informasi yang bisa didapat dari sosok wanita yang melahirkannya tersebut. Dalam laga sengit di Jupiler Pro League Belgia dini hari tadi, FCV Dender harus mengakui keunggulan KV Mechelen dengan skor telak 5-2. Pemain keturunan timnas Indonesia tampil ciamik di laga itu. Meski berhasil mencetak gol perdananya untuk klub, Ragnar Oratmangoen gagal membawa Dender meraih poin penuh. Pertandingan ini sempat menjadi sorotan karena mempertemukan dua pemain timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh. Namun, hanya Oratmangoen yang mendapatkan kesempatan bermain sebagai pemain pengganti pada menit ke-70. Babak pertama berakhir tanpa gol. Namun, Mechelen berhasil membuka keunggulan pada babak kedua lewat gol Patrick Fluke dan Nicolas Storm. Gol bunuh diri Daan Volon sempat memberikan harapan bagi Dender, tetapi Mechelen kembali menjauh lewat gol Rafik Belgali dan Geoffrey Hairemans. Oratmangoen memperkecil ketertinggalan di masa injury time, namun Benito Raman memastikan kemenangan tim tamu. Dengan hasil ini, Dender tetap berada di peringkat ke-7 klasemen sementara, sedangkan Mechelen naik ke posisi ketiga. Kedua pemain timnas Indonesia kini akan fokus pada kompetisi domestik lainnya, yakni Piala Belgia. Dender akan bertandang ke SV Zulte Waregem, sementara Mechelen akan menjamu Real La Louvière. Dalam laga sengit di Jupiler Pro League Belgia dini hari tadi, FCV Dender harus mengakui keunggulan KV Mechelen dengan skor telak 5-2. Pemain keturunan timnas Indonesia tampil ciamik di laga itu. Meski berhasil mencetak gol perdananya untuk klub, Ragnar Oratmangoen gagal membawa Dender meraih poin penuh. Pertandingan ini sempat menjadi sorotan karena mempertemukan dua pemain timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh. Namun, hanya Oratmangoen yang mendapatkan kesempatan bermain sebagai pemain pengganti pada menit ke-70. Babak pertama berakhir tanpa gol. Namun, Mechelen berhasil membuka keunggulan pada babak kedua lewat gol Patrick Fluke dan Nicolas Storm. Gol bunuh diri Daan Volon sempat memberikan harapan bagi Dender, tetapi Mechelen kembali menjauh lewat gol Rafik Belgali dan Geoffrey Hairemans. Oratmangoen memperkecil ketertinggalan di masa injury time, namun Benito Raman memastikan kemenangan tim tamu. Dengan hasil ini, Dender tetap berada di peringkat ke-7 klasemen sementara, sedangkan Mechelen naik ke posisi ketiga. Kedua pemain timnas Indonesia kini akan fokus pada kompetisi domestik lainnya, yakni Piala Belgia. Dender akan bertandang ke SV Zulte Waregem, sementara Mechelen akan menjamu Real La Louvière. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.